Oh, ini telur ya ini ya. Kita lihat. Puluhan peternak ayam pedaging dan petelur di Solo Raya menggelar aksi damai mandi telur dan dikarenakan harga telur turun. Jadi ini beritanya untuk hari ini, harga telur turun. Ini ada yang aneh ini ya guys ya. Padahal beberapa hari kemarin itu selama MBG ada hubungannya sama MBG kayaknya ini ya guys ya. Ada sering muncul di FYP itu tentang konten MBG libur. Alhamdulillah harga bahan pokok di pasar turun, telur turun, sayur turun, daging ayam turun. Nah, jadi itu yang sering muncul di FYP beberapa hari ini setelah ada libur panjang anak sekolah karena MBG libur dihubung-hubungkan dengan MBG. Nah, ada yang janggal di situ ya guys ya. Kalau biasanya harga turun itu kan biasanya yang ngeluh itu akan ada keluhan dari para produsen ya, seperti peternak ayam dan telur ini ya kan. Kemudian sayur juga. Itu mengganjal, anehnya seperti itu biasanya ya guys. Tapi saat itu belum ada kelihatan FYP. Dan akhirnya hari ini betul kan ya guys ya, ada berita protes ini peternak telur pedaging dan ya penghasil telur ayam telur ini protes dan mandi telur di daerah ada Solo ya ini di media ya. Akhirnya muncul juga ya guys ya. Ya karena seperti itu, kalau produsen harga telur naik itu pasti mereka senang. Harga bahan pokok naik, peternak ya, petani sayur tuh pasti mereka senang. Kalau turun pasti mereka ya protes karena eh, biaya untuk produksi itu ya mahal guys ya, bukan mahal gitu, tipis, untungnya tipis sekali. Kalau turun ya akhirnya mereka yang harapan mereka mendapat untung sedikit besar itu ya pupus ya guys, pupus. Karena selama ini untungnya itu begitu tipis, kadang merugi kalau ada pagebluk istilahnya ya, ayam mati terus ayam ndak bertelur, itu sangat merugi. Lantas yang kemarin itu pasti dari konsumen ya yang sering membuat FYP itu ya, konten-konten tentang harga konsumen, harga sembako turun itu pasti dari sisi konsumen. Ya dari konsumen senang ya semuanya turun. Tapi dari pihak produsen pasti ya akan berbeda reaksinya seperti itu. Lihat komentarnya. Kok anjlok? Bukannya sebelum ada MBG juga begitu ya? Tolong jawab dengan nada E minor. MBG libur berarti MBG beneran berdampak ya buat para peternak. Nah, ini pasti akan dihubungkan dengan MBG ya guys ya. Kita lihat lagi. Berarti bukan turun tapi kembali stabil harganya seperti sebelum ada MBG. Sebelum MBG segitu. Setelah MBG naik kemudian turun lagi. Oh, begitu begitu ya pandangannya ya. Kita lihat lagi. Sebelum ada MBG harga gak pernah sehancur ini. Gua peternak juga, by the way. Oh, mungkin harganya terlalu hancur mungkin ya. Kok bisa hancur ya, yes? Mungkin terlalu turun ya. Biasanya berapa Bang? Seingat aku sebelum MBG telur itu 22.000, sekarang 23.500. Nah, berarti harga kembali ke semula ya. Gua peternak telur puyuh sebelum ada MBG sekitar 25.000 per kilo.
jujur pas lebaran kemarin naik 26.000 per kilo, sekarang 22.000 per kilo, dan harga pakan naik 7.000 per sak. Nah, itu harga pakan juga naik ya guys ya, karena mungkin efek dolar, harga pakan naik, harga telur turun. Nah, ini makin hancur-hancuran ini ya guys ya. Dan banyak lagi ya guys ya komentar-komentar tentang hal ini. Anjlok karena yang diborong lagi libur, antara MBG naik lagi, nanti ada MBG naik lagi. Kenapa sebelum MBG ada nggak pernah seturun ini? Ini pro kontra ya istilahnya. Gampangannya pro kontra guys ya, pro kontra antara sudut pandang konsumen dan produsen, gitu aja ya guys ya. Pemerintah harus titik tengahnya, yang baiknya yang bagaimana. Tapi kayaknya pemerintah sudah menentukan harga ya. Tadi ada beritanya kayaknya ya, menentukan harga, patok harga, jadi dia tidak bisa turun atau naik, harganya standar seperti itu. Tapi namanya di Indonesia ya guys ya, orang minyak goreng aja ada patokannya harga segitu, tetap di luaran tidak harga segitu ya kan, tidak bisa, tetap tidak bisa. Kalaupun nanti ada operasi pasar, itu hanya sementara aja, pas operasi aja, kalau tidak operasi selesai ya kembali lagi. Jadi ya begitulah guys ya. Oke, itu aja pro kontra antara kenaikan dan penurunan harga sembako di pasar.